Baca lagi. Mari kita sambung buku The Magic of Reality karangan Richard Dawkins di bab ke-8 dengan tema asal muasal kehidupan. Judul episode kali ini yaitu Pelangi dan Ingsutan Merah. Oke, jadi kita sekarang tahu galaksi itu apa dan bagaimana menghitung jaraknya dari kita. Untuk langkah berikutnya, dalam argumen ini, kita perlu memanfaatkan spektrum cahaya yang sudah kita temui di bab 7 mengenai pelangi. Saya pernah diminta menyumbangkan satu bab untuk buku berisi nominasi temuan terpenting yang diajukan para ilmuwan yang diundang. Menyenangkan, namun saya agak terlambat sehingga semua temuan yang gamblang sudah keburu disambar orang. Roda, mesin cetak, telepon, komputer, dan lain sebagainya. Jadi saya pilih peralatan yang saya yakin tidak akan dipilih oleh orang lain. Dan tentunya sangat penting walaupun tidak banyak yang pernah menggunakannya. Dan saya harus mengakuinya sendiri bahwa belum pernah menggunakannya. Saya memilih spektroskop. Spektroskop adalah mesin pelangi. Bila disambungkan ke teleskop, spektroskop menangkap cahaya dari salah satu bintang atau galaksi tertentu dan memancarkannya spektrum seperti yang Newton lakukan dengan prisma. Namun spektroskop lebih canggih daripada prisma Newton karena memungkinkan kita melakukan pengukuran-pengukuran persis di sepanjang spektrum cahaya bila yang terpancar. Pertanyaannya, pengukuran apa? Apa yang bisa diukur dalam pelangi? Nah, di sini segalanya mulai menjadi sangat menarik. Cahaya dari bintang yang berbeda-beda menghasilkan pelangi yang berbeda-beda dalam cara yang amat khusus. Dan kita bisa memberitahukan banyak hal mengenai bintang kepada kita. Apakah itu berarti cahaya bintang memiliki beraneka ragam warna baru yang aneh? Warna-warna yang tidak pernah kita lihat di bumi? Tidak, jelas tidak. Anda sudah lihat di bumi semua warna yang mata kita bisa lihat. Apakah menurut Anda itu mengecewakan? Sewaktu saya masih anak-anak, saya menyukai buku Dr. Dolittle karya Huck Lotting. Dalam salah satu buku itu, sang dokter terbang ke bulan dan terpesona karena melihat kisaran warna yang sepenuhnya baru, tidak pernah terlihat oleh mata manusia. Saya sangat menyukai pemikiran itu. Bagi saya, pemikiran tersebut mewakili gagasan menarik bahwa bumi yang kita akrabi mungkin bukanlah cerminan segala sesuatu di alam semesta. Sayangnya, meskipun gagasan itu indah, kisah itu tidak benar, tidak mungkin benar. Itu berdasarkan temuan Newton bahwa semua warna yang kita lihat terkandung dalam cahaya putih dan semuanya terungkap ketika warna putih dipancarkan oleh prisma. Tidak ada warna di luar kisaran yang akrab dengan kita. Seniman mungkin menyajikan berbagai nuansa dan samburat warna, namun semuanya adalah kombinasi warna-warna komponen dasar cahaya putih. Warna-warna yang kita lihat di dalam kepala kita hanyalah label-label yang dibuat oleh otak guna mengidentifikasi cahaya dengan panjang gelombang berbeda-beda. Kita sudah menjumpai kisaran lengkap panjang gelombang di bumi sini. Bulan maupun bintang tak lagi punya kejutan-kejutan yang bisa mereka tawarkan dalam perihal warna. Itu kedengarannya sedih. Jadi apa yang saya maksudkan sewaktu saya katakan bahwa bintang yang berbeda-beda
menghasilkan pelangi yang berbeda-beda pula, dengan perbedaan yang bisa kita ukur menggunakan spektroskop. Ya, ternyata ketika cahaya bintang dipisah-pisahkan oleh spektroskop, pola-pola aneh berupa garis-garis hitam tipis muncul di tempat-tempat yang amat tertentu di sepanjang spektrum. Atau terkadang garis-garis itu bukan hitam, melainkan berwarna dan warna latarnya adalah hitam. Perbedaan yang sebentar lagi akan saya jelaskan. Pola garis-garis itu terlihat seperti kode batang, mirip kode batang yang kita lihat pada benda-benda yang kita beli di toko untuk identifikasi di kasir. Bintang yang berbeda-beda memiliki pelangi yang sama, namun pola garis yang berbeda-beda di sepanjang pelangi itu. Dan pola ini memang semacam kode batang, sebab mengandung banyak informasi mengenai bintang itu dan apa bahan penyusunnya. Saya ulangi, dan apa bahan penyusunnya. Tidak hanya cahaya bintang yang menunjukkan garis-garis batang, cahaya di bumi juga, sehingga kita mampu menyelidiki di laboratorium apa yang menimbulkan garis-garis itu. Dan ternyata penyebab timbulnya kode batang tersebut adalah unsur-unsur yang berbeda. Natrium misalnya memiliki garis-garis menonjol di bagian spektrum kuning. Cahaya natrium berpendar kuning. Alasannya dipahami oleh para ahli fisika, namun tidak oleh saya, sebab saya ahli biologi yang tidak memahami teori kuantum. Sewaktu saya bersekolah di Salisbury di Inggris Selatan, saya ingat betapa sangat terpikatnya saya akan pemandangan janggal berupa topi sekolah merah terang saya di bawah sorotan cahaya kuning lampu jalan. Tapi saya tidak lagi melihat merah, melainkan coklat kekuningan. Demikian pula bus tingkat yang merah terang. Alasannya sebagai berikut. Seperti banyak kota Inggris pada masa itu, Salisbury menggunakan lampu uap natrium untuk penerangan jalan. Lampu macam itu memancarkan cahaya hanya di wilayah sempit spektrum yang tercakup oleh garis-garis khas natrium. Dan garis-garis paling terang natrium ada di wilayah kuning. Boleh dikata, lampu natrium memancarkan cahaya kuning murni, sangat berbeda dari cahaya matahari yang putih atau cahaya agak kekuningan dari bola lampu listrik biasa. Karena nyaris tidak ada merah sama sekali dalam cahaya yang dipancarkan lampu natrium, tidak ada cahaya merah yang bisa dipantulkan oleh topi saya. Bila Anda bertanya-tanya, apa yang membuat topi atau bus berwarna merah? Jawabannya adalah bahwa molekul-molekul zat berwarna atau cat menyerap sebagian besar warna lain, kecuali merah. Maka di bawah cahaya putih yang mengandung semua panjang gelombang, sebagian besar cahaya merah dipantulkan. Di bawah lampu jalan uap natrium, tidak ada cahaya merah untuk dipantulkan. Itulah penyebabnya warna coklat kekuningan topi saya. Natrium hanya salah satu contoh. Anda bisa ingat dari bab keempat bahwa setiap unsur memiliki nomor atom uniknya sendiri, yaitu jumlah proton dalam inti dan juga jumlah elektron yang mengorbiti inti. Ya, karena alasan-alasan yang berkaitan dengan orbit-orbit elektronnya, setiap unsur juga memiliki efek unik terhadap sinar. Unik seperti kode batang. Bahkan kode batang itu yang mirip sekali dengan pola garis dalam spektrum cahaya bintang. Kita bisa tahu yang mana di antara 92 unsur yang terdapat secara alami yang ada di suatu bintang dengan cara memisah-misahkan cahaya bintang di dalam spektroskop
dan mengamati garis-garis kode batang di dalam spektrumnya. Ada satu web tempat Anda bisa memilih unsur manapun yang Anda suka dan melihat kode batang spektrumnya. Teman-teman bisa melihat di deskripsi, ada saya cantumkan. Geser saja penunjuknya sampai ke unsur yang Anda inginkan. Unsur-unsur itu disusun berdasarkan nomor atom dari hidrogen dan seterusnya. Misalnya, di atas adalah gambar untuk hidrogen, unsur 1. Anda akan lihat bahwa hidrogen menghasilkan 4 batang. 1 di bagian ungu spektrum, 1 di bagian biru gelap, 1 di biru pucat, dan 1 di merah. Guna memahami gambar-gambar di situs web itu, kita harus perjelas dulu sepasang rincian yang bisa jadi membingungkan. Pertama-tama, perhatikan 2 cara bagaimana batang-batang itu muncul, sebagai garis-garis berwarna di latar hitam, dan sebagai garis-garis hitam di latar berwarna. Ini disebut spektrum emisi dan spektrum absorpsi. Mana yang Anda dapat bergantung kepada apakah unsur yang dimaksud memandarkan sinar atau menghalangi sinar. Saya tidak akan ambil pusing dengan perbedaan itu. Poin pentingnya adalah batang-batang itu muncul di tempat-tempat yang sama di sepanjang spektrum pada kedua kasus. Pola batang, kode sama saja untuk unsur tertentu manapun, terlepas dari apakah garis-garisnya hitam atau warna. Rincian rumit lainnya adalah sejumlah batang jauh lebih menonjol daripada yang lainnya. Sewaktu mengamati cahaya dari bintang dengan spektroskop, kita biasanya hanya melihat batang-batang yang sangat menonjol. Namun situs web tersebut menunjukkan semua garis kepada kita, termasuk yang kabur, yang mungkin terlihat di laboratorium namun biasanya tidak terlihat di cahaya bintang. Natrium adalah contoh yang bagus. Demi kepraktisan, cahaya natrium adalah kuning dan batang-batangnya yang menonjol tampak di bagian kuning spektrum. Anda bisa lupakan batang-batang yang lain meskipun keberadaan mereka menarik, karena mereka membuat pola-pola itu terlihat semakin mirip kode batang. Inilah spektrum emisi natrium dengan hanya 3 garis kode batang terkuat yang ditunjukkan. Anda bisa lihat bagaimana kuning mendominasi. Jadi, karena setiap unsur memiliki pola kode batang berbeda, kita bisa amati cahaya dari bintang apapun dan mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada di dalam bintang tersebut. Memang itu cukup pelik karena kode batang berbeda, beberapa unsur berbeda mungkin tercampur bau. Namun ada cara memilih-milihnya. Betapa menakjubkan alat yang bernama spektroskopi itu. Masih ada yang lebih keren lagi. Spektrum natrium di dasar halaman sebelah adalah apa yang akan Anda lihat bila Anda mengamati cahaya itu dari lampu jalan Salisbury atau dari bintang yang tidak terlalu jauh. Sebagian besar bintang yang kita lihat, misalnya bintang-bintang di rasi zodiak yang terkenal, terletak di galaksi kita sendiri, dan gambar spektrum cahaya natrium yang bisa ditunjukkan di sini adalah apa yang Anda lihat bila Anda mengamati yang mana saja di antara bintang-bintang itu. Namun bila Anda mengamati spektrum natrium dari bintang di galaksi berbeda, gambar yang Anda peroleh berbeda secara menarik. Di sebelah atas halaman ini ada pola kode batang cahaya natrium di 3 tempat berbeda. Di bumi, dari bintang yang jauh di galaksi yang dekat, dan dari galaksi yang sangat jauh. Pertama-tama, amatilah pola kode batang cahaya natrium dari galaksi yang jauh, dan bandingkan dengan kode batang yang dihasilkan oleh cahaya natrium di bumi. Anda bisa lihat pola batang yang sama
berjarak sama. Namun seluruh pola itu bergeser ke arah ujung merah spektrum. Bagaimana kita bisa tahu bahwa unsur itu tetap natrium? Jawabannya adalah karena pola jarak antara batang-batang itu tetap sama. Itu belum tampak meyakinkan bila hanya terjadi pada natrium. Namun hal yang sama terjadi pada semua unsur. Di setiap kasus kita melihat pola jarak yang sama, khas untuk unsur bersangkutan, namun bergeser bersama-sama di sepanjang spektrum menuju ujung merah. Terlebih lagi, untuk galaksi manapun, semua kode batang bergeser dengan jarak yang sama di sepanjang spektrum. Bila Anda amati gambar tengah yang menunjukkan kode batang natrium dalam cahaya dari galaksi yang agak dekat dengan galaksi kita, lebih dekat dari galaksi-galaksi teramat jauh yang saya bicarakan di paragraf sebelumnya, namun lebih jauh daripada bintang-bintang di galaksi Bima Sakti kita sendiri. Anda bisa melihat pergeseran menengah. Anda melihat pola jarak yang sama, yang merupakan kekhasan natrium, namun belum bergeser terlalu jauh. Garis pertama bergeser pada spektrum menjauhi biru gelap, namun belum sampai ke hijau, baru sejauh biru muda. Dan kedua garis di kuning sama-sama bergeser ke arah yang sama, menuju ujung merah spektrum, namun belum sampai ke arah seperti sinar dari galaksi yang jauh, baru sedikit masuk ke jingga. Natrium hanyalah salah satu contoh saja. Unsur lain menunjukkan pergeseran yang sama di sepanjang spektrum ke arah merah. Semakin jauh galaksi, semakin besar pergeseran ke arah merah. Ini disebut ingsutan Hubble atau Hubble shift, sebab ditemukan oleh ahli astronomi Amerika Edwin Hubble, yang setelah dia berpulang namanya juga diabadikan sebagai nama teleskop Hubble, yang kebetulan digunakan untuk memotret galaksi-galaksi teramat jauh yang ditunjukkan di halaman 167. Teman-teman bisa melihat pada gambar berikut. Sebutan lainnya adalah ingsutan merah atau red shift, karena pergeseran itu berlangsung di sepanjang spektrum ke arah merah. Bersambung ke subbab memudar ke ledakan besar. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.